Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Yesi Novia pada mata pelajaran Fikih kelas 11 semester 1. Ananda sekalian, pada hari ini pembahasan kita yaitu tentang jinayah atau tindak pidana. Ananda sekalian, apakah tahu pengertian dari jinayah? Oke. Jinayah adalah bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh, pembunuhan atau pelukaan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas khusus tentang materi pembunuhan. Di dalam materi pembunuhan ini ada 5 hal nanti yang akan kita sampaikan atau kita pahami bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum dari larangan pembunuhan, hukuman bagi pembunuh, dan hikmah dilarangnya melakukan pembunuhan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama, qatlul am, pembunuhan disengaja. Pembunuhan disengaja ini artinya pembunuhan yang telah direncanakan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau yang memberatkan. Contoh, seseorang merasa sakit hati dengan seseorang yang lainnya, dia berniat untuk melenyapkan nyawanya, maka direncanakanlah pada suatu hari untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang sudah direncanakan dibunuh tadi dengan menggunakan alat yang mematikan, misal dengan menggunakan pistol. Oke, yang kedua, pembunuhan seperti disengaja atau qatlu sibhul am. Qatlu sibhul am adalah pembunuhan seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai untuk membunuh, tetapi perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contoh, ketika Ananda berdiri di depan kelas atau di teras, ibu memukul pundak Ananda, Ananda terkejut, lalu Ananda pingsan, meninggal. Nah, contoh tersebut bisa kita kategorikan ke dalam qatlu sibhul am, karena memukul pundak tidak merupakan sesuatu yang dapat mematikan, tetapi karena saat itu Ananda terkejut, jatuh pingsan, dan meninggal. Oke, yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tersalah, yang disebut juga dengan qatlul khata'. Pembunuhan tersalah ini maksudnya perbuatan seseorang tanpa bermaksud untuk membunuh, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Contoh, ketika hendak menembak burung, tapi peluru dari pistol orang yang mau menembak burung tersebut
salah sasaran kepada orang yang sedang lewat. Atau si fulan menggali sumur, ditutup sumur tersebut, lalu si fulani tanpa sengaja lewat dekat sumur itu, masuk ke dalam sumur, menyebabkan hilang nyawanya si fulani. Nah, itu merupakan contoh dari pembunuhan tersalah. Oke Ananda, mudah-mudahan 3 macam pembunuhan itu bisa dipahami. Lanjut kita masuk kepada larangan, dasar hukum larangan membunuh. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 33. Nah, di sini Allah berfirman, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Jadi surat Al-Isra ayat 33 ini merupakan dasar hukum larangan melakukan perbuatan pembunuhan. Oke, poin berikutnya kita akan berbicara tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan. Ada 3 hukuman terhadap pelaku pembunuhan. Yang pertama adalah kisos, yaitu hukuman bunuh ditimpakan kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Artinya apa? Ketika si A melakukan pembunuhan terhadap si B, maka si A yang melakukan pembunuhan tersebut harus dilenyapkan pula nyawanya. Itu artinya kisos. Hukum balasan yang sama, nyawa dibalas nyawa. Kedua, diat. Diat ini adalah berupa denda yang diberikan oleh keluarga si pembunuh kepada keluarga yang terbunuh apabila keluarga tersebut memaafkan keluarga si pembunuh. Artinya apa? Kalau seandainya di sana sudah ada saling memaafkan, maka keluarga si pembunuh harus membayarkan berupa denda uang kepada keluarga terbunuh. Nah, itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Kalau seandainya pembunuhan tersebut pembunuhan yang disengaja, maka akan membayar diat mughallazah, yaitu 100 ekor onta. Oke, hukuman yang ketiga adalah kafarat. Kafarat ini berupa bentuk tebusan perbuatan kesalahan yang sudah dilakukan oleh si pembunuh. Artinya apa? Kalau seandainya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa memberikan uang atau benda, tapi di sini bentuk dari penyesalan atau bentuk dari tobatnya si pelaku ini adalah dengan membayar kafarat. Kafarat dari pembunuhan itu ada 3, boleh memilih. Yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan hamba sahaya, atau memberikan makan 60 orang fakir miskin. Jadi boleh memilih di antara 3 ketentuan yang sudah ditetapkan itu. Oke Ananda sekalian, kita lanjutkan hikmah dari larangannya membunuh. Yang pertama, manusia tidak akan berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia. Sebaliknya, ia akan menghargai keberadaan manusia yang lainnya. Jadi, menghargai manusia yang lain. Karena nyawa itu sangat mahal harganya. Bayangkan saja tadi, dendanya saja 100 ekor onta. Berapa kalau diuangkan itu? Tapi bukan itu sebenarnya. Karena nyawa itu tidak ada harganya. Nyawa itu tidak bisa dihargai oleh apapun. Jadi, makanya membunuh itu dilarang. Yang kedua, manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kedudukan yang tinggi, baik di mata hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menganggap manusia itu rendah. Yang ketiga, menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia. Karena sesama manusia kita harus saling menjaga, sesama manusia kita harus saling menghargai, sesama manusia kita harus berusaha untuk tidak berbuat yang tidak diinginkan oleh agama kita. Oke Ananda sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat adanya. Jika seandainya kita panjang umur lagi, kita akan bertemu di materi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Ibu berikan ini. Kalau kesalahan Ibu minta maaf, Ibu akhiri dengan mengucap